Indonesia. Bangsa besar ini adalah tanah air yang dibangun dari peristiwa-peristiwa penting dan bersejarah. Sejarah perjuangan bangsa membangun peradaban. Perjuangan melawan tindasan penjajahan. Perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Sejarah Indonesia modern mencatat tokoh-tokoh besar dalam setiap periode perjuangan bangsa. Pelopor dan guru bangsa itu, sebagian di antaranya adalah pemimpin dan tokoh muslim yang berjuang melalui jalan mereka masing-masing. Mulai dari Haji Umar Said Tjokro Aminoto, pendiri Serikat Islam, yang oleh Belanda dijuluki Raja Jawa Tanpa Mahkota, sampai Haji Agus Salim, the Grand Old Man of Republic, diplomat ulung yang diakui dunia. Setinggi-tinggi ilmu, semurni-murni tauhid, sepintar-pintar siasat. Demikian prinsip dan semboyan perjuangan Raden Mas Haji Umar Said Tjokro Aminoto, atau lebih dikenal sebagai Hos Tjokro Aminoto. Tokoh besar ini adalah guru bagi anak-anak muda yang kemudian jadi aktor-aktor penting dalam pergerakan nasional Indonesia. Mulai dari Semaun, Alimin, Muso, Kartosuwiryo, sampai Soekarno. Ya, pertama saya ingat pengakuan Soekarno sendiri ya. Soekarno itu memang pernah ikut Jong Java, tapi dia bilang bahwa yang merubah jalan hidup saya sebagai mentor politik saya itu adalah Tjokro. Tjokro itu betul-betul bukan saja pemimpin politik yang dalam arti sesuatu yang tinggi, luhur, yang itu menjadi diidentifikasi sebagai Ratu Adil. Kemana saja Tjokro pergi, banyak cerita bahwa bahkan air ludahnya pun bisa dicium orang. Jadi sesuatu yang simbol dari sesuatu yang luhur, yang bagi rakyat biasa mungkin tidak bisa disentuh. Cita-cita perjuangan Tjokro Aminoto memang jauh melampaui kehidupan pribumi Hindia Belanda di awal tahun 1900-an. Dan cita-cita itu bisa diruntun dari silsilah darah dan pendidikan Tjokro Aminoto. Ia adalah putra dari Raden Mas Tjokro Amiseno, pejabat pemerintah Hindia Belanda kala itu. Sedang kakeknya Raden Mas Adipati Tjokro Negoro adalah Bupati Ponorogo. Jalur silsilah ini menautkan Tjokro Aminoto sebagai keturunan dari Kiai Muhammad Besari, tokoh besar Islam dari Ponorogo, dan Sunan Pakubuwono III dari Keraton Surakarta. Latar belakang lingkungan keluarga yang demikian itu membuat Tjokro Aminoto mendapat pendidikan yang paripurna. Pertama-tama, Tjokro Aminoto menjalani pendidikan dasar di lingkungan pesantren di Ponorogo sebelum melanjutkan ke Sekolah Pamong Praja Opleiding School for Inlandse Ambtenaren atau OSVIA di Magelang sampai tahun 1902. Setelah lulus dari OSVIA, Tjokro Aminoto kemudian bekerja di kantor pemerintahan Hindia Belanda di Ngawi sampai dipindahkan ke Surabaya pada 1905. Di Surabaya inilah Tjokro Aminoto berinteraksi dengan Haji Samanhudi, pendiri Serikat Dagang Islam, salah satu organisasi pribumi pertama di Hindia Belanda. Serikat Dagang Islam atau SDI
didirikan oleh Haji Saman Hudi di Surakarta pada 16 Oktober 1905. Awalnya Sarekat Dagang Islam hanya bergerak di bidang ekonomi dan sosial. Namun kehadiran Hos Cokro Aminoto pada tahun 1912 memberikan warna baru ke dalam SDI. Dia mengubah nama Serikat Dagang Islam menjadi Sarekat Islam dan menjadikannya sebagai organisasi pergerakan nasional. Dia masih jadi ketua Sarekat Islam cabang ya di Surabaya. Tapi kemudian karir dia di organisasi Sarekat Islam ini melesat terus sampai kemudian dia terpilih sebagai ketua Sarekat Islam, ketua umum lah, ketua sentral Sarekat Islam. Nah, mulai tahun 16 Kongres Sarekat Islam itu sudah pakai istilah Kongres Nasional. Itu membuktikan bahwa Cokro berhasil menghimpun kekuatan orang Hindia Belanda waktu itu, belum Indonesia, dari berbagai daerah, baik di Jawa maupun di luar. Sehingga pada masa kepemimpinan dia, Sarekat Islam tumbuh menjadi organisasi massa Islam modern yang boleh dikatakan terbesar di Asia Tenggara pada waktu itu. Nilai-nilai patriotisme Cokro Aminoto adalah perwujudan dari sikap kritis atas penghisapan dan eksploitasi oleh pemerintah kolonial terhadap kaum pribumi. Kita diberi makan bukan hanya karena kita dibutuhkan susunya. Demikian menurut Cokro Aminoto. Dalam konteks masa itu, ujaran Cokro Aminoto ini sungguh mudah dipahami, baik oleh kaum terpelajar maupun rakyat kebanyakan. Itulah sebabnya ajaran-ajaran politik tokoh ini memberi pengaruh besar dalam kebangkitan semangat nasionalisme pribumi Indonesia. Rumah Cokro Aminoto di sebuah gang kecil di tengah kota Surabaya kemudian menjadi semacam rumah ideologis bagi para tokoh pergerakan nasional. Anak-anak muda di Surabaya bukan hanya yang disebut-sebut sebagai muridnya dan juga pernah kos itu yang Musso, Kartosuwiryo dan Soekarno, bukan hanya itu, Tan Malaka juga pernah mampir. Juga Semaun juga, rata-rata tokoh-tokoh pergerakan waktu itu pernah singgah di rumah Cokro, pernah berinteraksi, bersentuhan langsung dengan Cokro. Ini menunjukkan peran sentral Cokro di dalam pergerakan nasional. Dialah godfather dari founding father Republik Indonesia ini. Peran sentral Cokro Aminoto sebagai tokoh pergerakan terutama dijalankannya melalui Sarekat Islam. Ia berupaya membangkitkan kesadaran seluruh rakyat Indonesia, khususnya umat Islam, agar mau berorganisasi dan menggalang persatuan bangsa. Pada tahun 1916, pengaruh Sarekat Islam di masyarakat semakin kuat dan meluas. Jumlah anggota SI mencapai 2,5 juta orang dan tersebar di seluruh Nusantara bahkan Asia. Bukan hanya kaum terpelajar, pengaruh pergerakan nasional ini juga menjangkau kalangan rakyat kebanyakan. Gagasan-gagasan Cokro Aminoto yang selalu berpihak kepada rakyat kecil itu bahkan membuat sebagian orang menganggapnya sebagai Ratu Adil, sosok pemimpin masa depan yang akan membawa keadilan dan kemakmuran bagi seluruh umat manusia. Kondisi ini tentu saja membahayakan kelangsungan pemerintahan kolonial di Hindia Belanda. Pemerintah kolonial melakukan segala daya dan upaya untuk mengacaukan Serikat Islam, termasuk menyusupkan isu sara dan ideologi kiri ke dalam tubuh organisasi Islam ini. Pada tahun 1917, Sarekat Islam pecah.
Para tokoh kiri dari tubuh Sarekat Islam yakni Semaun, Alimin, dan Darsono membuat Sarekat Islam Merah yang berbasis di Semarang. SI Merah inilah yang kemudian menjadi cikal bakal lahirnya Partai Komunis Indonesia. Jadi karena pengaruh dari ISDP maka banyak masuk ke kalangan SI sehingga Kongres ke-6 itu pecah. Ada partai disiplin, Semaun tidak boleh di SI, tapi dia tetap SI menjadi SI Merah, SI-nya menjadi SI Merah di Semarang, dan SI lain-lain diubah menjadi Serikat Rakyat. Kemudian Serikat Rakyat ini kemudian juga langsung diubah menjadi cabang-cabang PKI yang meluas. Seperti di Banten cukup luas, itu mula orang SI semua itu, tapi kemudian masuk ke PKI. Nah itu bisa dilihat dalam pemberontakan tahun 26 yang paling gigih Banten dan Sumatera Barat, Silungkang. Tapi tidak bisa berkembang lebih jauh karena dia mengatakan bahwa mendukung walaupun tidak begitu langsung tapi terselubung sebagai dikatakan oleh Cokro Aminoto, walaupun SI itu mempunyai satu perlawanan terhadap pemerintah kolonial, tapi akhirnya dia tunduk pada pemerintah kolonial. Ya, itulah sebabnya maka SI tidak bisa berkembang luas, tidak bisa masyarakat seperti PKI dulu pada awalnya. Ya. Dan karena itu maka dalam Kongres SI yang ke-4 atau ke-6, saya lupa, itu pecah. Ada partai disiplin dari PSI bahwa PSI tidak boleh ada anggota double ganda. Yang masuk PKI ya silahkan dikeluarkan. Ya. Dengan keluarkan itu maka PSI atau SI yang terpengaruh oleh gerakan kiri mereka keluar, dan oleh orang komunis kemudian dinamakan diubah menjadi Serikat Rakyat. Strategi pecah belah oleh pemerintah kolonial ini berlanjut dengan peristiwa pemberontakan yang berujung pada penangkapan Cokro Aminoto. Raja Jawa tanpa mahkota ini pun kemudian dipenjarakan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Bahwa kemudian itu Cokro ditangkap itu untuk soal lain. Waktu itu kan terjadi satu perlawanan lah dari seorang ulama di Cimareme di Garut. Dia juga pemilik sawah ya, petani lah katakan, melawan pajak padi pemerintah kolonial itu tahun 1919 yang kemudian disebut-sebut sebagai skandal Afdeling B. Nah, pemerintah kolonial waktu itu menemukan bukti keterlibatan Sarekat Islam di dalam perlawanan itu, khususnya orang-orang yang dari aliran kiri lah. Kemudian pengawasan pemerintah kolonial Belanda terhadap Sarekat Islam kan makin menguat. Sampai saat terakhir Cokro Aminoto masih berusaha menasehati. Dia coba menempuh pemikiran, bukankah pada awalnya kita bersatu? Tujuan kita mendirikan partai besar ini adalah untuk membina persatuan. Dia menasehati. Tapi Darsono ini yang sudah belajar dari Sneflit, wah dengan segala gayanya rupanya gitu ya, Pak Cokro ini tidak berani melawan Belanda, penakut begitu. Nah itu diperdebatkan itu banyak di rumah peneleh itu. Penjara dan pengasingan adalah resiko yang harus ditanggung oleh tokoh-tokoh pergerakan di masa penjajahan. Dan Host Cokro Aminoto hanya satu dari sekian banyak tokoh Islam terdahulu, pemimpin bangsa yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.
Tokoh Islam Indonesia berikutnya yang berjuang membangun kebangkitan nasional adalah Haji Agus Salim. Haji Agus Salim tidak lain adalah tokoh besar yang berkait erat dengan Hos Cokro Aminoto. Jika Cokro Aminoto mendapat julukan sebagai Raja Jawatan Pamahkota, maka Haji Agus Salim dikenal sebagai The Grand Old Man of Republic atas kepiawaiannya dalam berdiplomasi. Haji Agus Salim lahir dengan nama Musyidul Haq yang bermakna pembela kebenaran di Koto Gadang, Agam, Sumatera Barat pada 8 Oktober 1884. Ia mulai menimba ilmu di sekolah dasar paling bergengsi di era kolonial, yakni Europäische Lagere School atau ELS, yang jadi sekolah khusus untuk anak-anak keturunan Eropa. Diperbolehkannya Agus Salim bersekolah di ELS tidak lain karena ayah Agus Salim adalah seorang jaksa jabatan kelas atas bagi pribumi pada era itu. Bakat istimewa Agus Salim sejak kecil adalah kemampuannya pada penguasaan bahasa-bahasa asing. Pada tahun 1903, Agus Salim menamatkan pendidikan di Hoger Burger School atau HBS di Jakarta dengan predikat lulusan terbaik. Ya, karena dia yang terbaik ya, yang terbaik tamat, sehingga ada yang mengusulkan supaya dia sebaiknya dapat beasiswa. Tapi kelemahannya dikatakan ucapan Belanda tidak begitu bagus, sehingga biasanya ya biasa saja, itu alasan dia tidak diberi. Barangkali Belanda juga curiga dengan dia. Padahal sebenarnya ayahnya adalah Hofjaksa. Salim itu Hofjaksa. Sebenarnya dia berhak juga, tapi tidak dikasih oleh Belanda dan dia tidak mau minta-minta. Ketika Kartini mengatakan berikanlah beasiswa untuk saya, itu untuk Salim, Salim menolak. Kalau pemerintah akan beri pada saya, beri saya. Masa saya harus menggantikan orang lain? Dia agak sombong juga dia. Agus Salim berteguh menolak beasiswa sekolah kedokteran di Belanda yang dialihkan dari beasiswa R.A. Kartini. Ia kemudian bekerja sebagai penerjemah dan asisten notaris di sebuah pertambangan di Indragiri. Karir Agus Salim berlanjut menjadi penerjemah dan petugas urusan haji di konsulat Belanda di kota Jeddah, Arab Saudi pada tahun 1906. Dipekerjakan oleh pemerintah Belanda langsung, bukan pemerintah Hindia Belanda untuk di Jeddah itu. Dan karena minatnya sama agama juga tinggi, jadi beliau melihat itu adalah kesempatan untuk belajar agama, sehingga beliau itu mempelajari Islam itu dari sumbernya yang hulu. Beliau menguasai bahasa Arabnya, gitu ya. Kemudian juga melihat peribadatan di sana, ya. Kemudian juga beliau itu banyak menggali dari Al-Quran. Selama bermukim di Jeddah, selain memperdalam ilmu agama Islam, Agus Salim juga meningkatkan pengetahuan global, terutama kemampuan dalam rupa-rupa bahasa asing. Di samping bahasa Belanda dan Inggris yang sudah dimilikinya, Agus Salim kemudian menguasai bahasa Jerman, Perancis, Turki, Jepang, dan Arab. Pemerintah kolonial Belanda kemudian memulangkan Agus Salim untuk tugas-tugas penelitian dan telaah atas organisasi-organisasi pribumi di Hindia Belanda yang menunjukkan gelagat menentang pemerintah. Tugas baru di bidang politik ini ternyata mengubah jalan hidup Agus Salim. Dari semula pegawai pemerintah, kemudian berbalik melawan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Agus Salim yang terpikat dengan prinsip-prinsip politik Cokro Aminoto, kemudian memutuskan berhenti bekerja sebagai pegawai Belanda. Agus Salim melihat sosok Cokro Aminoto
sebagai pemimpin sejati yang membuatnya bertekad bulat masuk sebagai aktivis Serikat Islam. SI menjadi organisasi nasionalis tempat Agus Salim menempa diri sebagai pejuang bangsa. Biasa dianggap sebagai dui tunggal dengan Cokro Aminoto. Ya. Cokro Aminoto itu adalah orator ya, yang hebat, sedangkan Haji Agus Salim sering dianggap sebagai pemikir. Agus Salim sebagai pelanjut Cokro Aminoto di Serikat Islam adalah sosok yang dikenal anti komunis. Ia menjadi pengawal utama Serikat Islam dalam membendung pengaruh paham komunis. Sampai kemudian orang-orang merah atau komunis keluar dari SI dan kemudian mendirikan gerakan baru yang kemudian menjelma menjadi PKI. Selain itu, menjadi pengurus SI yang tidak memberi gaji mengubah pola hidup Agus Salim. Semula ia bisa bermewah-mewah dengan gaji pegawai pemerintah. Setelah menjadi aktivis politik, hidupnya berubah sedemikian sederhana dari kerja jurnalistiknya. Keteguhan dan prinsip hidup inilah yang kemudian membentuk pribadi Agus Salim sebagai diplomat dan pejabat yang tak bisa dibeli dengan materi. Setiap zaman melahirkan tokoh-tokoh besar yang menjadi pahlawan bagi tanah air dan bangsanya. Sebagaimana Haji Agus Salim, the Grand Old Man of Republic, dan Hos Cokro Aminoto, sang Raja Jawa tanpa mahkota. Prinsip dan laku hidup mereka terus menjadi panutan untuk generasi-generasi berikutnya. Merekalah teladan bagi masa depan Indonesia, masa depan yang beradab dan menjunjung tinggi kehormatan bangsa.